Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu sudah bersedia hadir dalam pertemuan rutin kali ini. Ibu-ibu gimana? Yang saya sampaikan kemarin sudah diterapkan di rumah? Sudah, alhamdulillah. Sudah dipelajari? Ya. Jangan lupa ya kalau selalu diterapkan nanti di rumah. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang cuci tangan pakai sabun dengan benar. 3 hal nanti yang kita pelajari. Yang pertama, pentingnya cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, caranya cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, nanti kita praktekkan sama-sama. Ya, Bu? Ya. Pentingnya di sini cuci tangan pakai sabun dengan benar merupakan salah satu cara untuk mencegah stunting yang disebabkan karena diare atau penyakit menular lainnya. Bapak Ibu rutin cuci tangan sudah setiap hari? Ya. Ya, Bu? Kapan Kalau- biasanya cuci tangan? Sebelum makan, Oh, sebelum makan. Selain sebelum makan, sebelum masuk rumah. sebelum masuk rumah. Terus biasanya cuci tangannya pakai apa? Pakai sabun atau enggak? Ya, sabun cair. Oh, pakai sabun cair. Kalau Ibu enggak apa-apa. Ya, terima kasih Ibu-ibu ya. Sudah menjawab semuanya betul. Nah, sekarang ibu-ibu berpasangan. Ibu Saripah nanti cuci tangan dulu, enggak usah pakai sabun. Terus Ibu Ramlah nanti cuci tangan pakai sabun tapi enggak usah dibilas. Biarkan aja. Cuci tangannya di depan. Ya, celupkan tangannya di wadah ini yang sudah dikasih wadah. Saya ya. Dua-duanya kamu? Enggak usah satu aja. Nah, terus Ibu Ramlah yang pakai sabun juga dicelupkan di. Jangan dicelupkan gini aja. Gini ya? Iya, dicelupkan gitu aja. Terus sekarang rasanya gimana? Apa yang terjadi? Panas ya. Tangannya agak panas. Kalau Ibu Enggak kenapa-napa sih. enggak kenapa-napa. Kalau itu Ya kenapa sih, agak panas aja gitu. agak panas. Biasanya kalau di yang nggak pakai sabun itu kan kuman itu akan nempel di sini lada-ladanya itu. Biasanya itu ada ladanya nempel nggak? Ada. Nah, kalau yang pakai sabun biasanya ladanya dia nggak mau nempel. Jadi ini maksudnya kalau misalkan lada itu ini diibaratkan virus atau bakteri. Jadi kalau misalkan pakai sabun itu berarti kita itu apa itu virus atau bakteri itu akan hilang di permukaan Tidak tangan masuk. ya. Tapi kalau nggak pakai sabun dia akan nempel. Iya, ini banyak nempel. Nah, kesimpulannya dari yang tadi, kalau bahwa cuci tangan pakai air mengalir saja itu tidak cukup, sehingga harus memakai sabun untuk membersihkan tangan dari kotoran yang mengandung kuman, penyebab diare dan penyakit menular lainnya, sehingga ibu dan anak dapat terhindar dari kekurangan gizi sebagai penyebab stunting. Ada 5 waktu penting untuk cuci tangan pakai sabun. Yang pertama sebelum makan. Yang kedua setelah BAB buang air besar atau buang air kecil. Yang ketiga sebelum menyentuh makanan dan sebelum menyusui. Yang keempat setelah melakukan aktivitas atau kegiatan, misalnya pulang dari kebun, habis jalan-jalan, habis bepergian ya. Yang kelima sebelum mengolah bahan makanan yang didapat dari warung, dari bantuan yang sudah ibu terima ya Bu. Terus bagaimana biasanya ibu mencuci tangan? Berapa lama ibu biasanya cuci tangan?
Kalau enggak paling dari 3 menit enggak nyampe. Berapa detik aja ya? Ya paling berapa detik. Yang penting pakai sabun. Yang penting doang. Aduh, kok pakai sabun. Kalau mau buru-buru. Sudah tahu enggak caranya cuci tangan yang benar? Sudah ya Bu? Iya. Paling enggak Ibu tahu ya. Di sini kan ada 6 langkah cuci tangan. Nah, sekarang kita praktekkan ya cuci tangan pakai sabun dengan 6 langkah yang benar. Pakai air, terus kita gosok, ambil sabun, kita gosokkan. Kita gosokkan secara memutar. Memutar gini ya. Terus kemudian gosok punggung jari terus secara bergantian. Terus yang kedua, yang ketiga deh, sela-sela jari. Yang keempat, bulat-bulat diputar-putar ujung jari ke telapak tangan secara bergantian. Yang kelima, mengunci ini ya, diputar-putar ya Bu, gantian ya. Terus yang terakhir, yang keenam, putar ibu jari. Nah, yang terakhir, bilas pakai air mengalir. Sekarang coba lihat tangan Ibu apakah sudah bersih? Ya, bersih sih. Bersih ya? Apakah masih ada kotoran yang nempel? Makanya. Itu bukan pulpen. Apa yang dirasakan Ibu setelah cuci tangan? Rasa ringan. Rasa ringan, bersih ya. Ya, pesan yang perlu disampaikan bahwa cuci tangan itu kurang lebihnya 20 detik. Gunakan sabun. Sabunnya tidak perlu sabun yang mahal-mahal. Sabun cair atau sabun batangan dalam wadah tertutup. Yang penting tertutup, biarpun pakai sabun mandi asal sabun mandinya tertutup. Jadi tidak lenyek-lenyek gitu loh. Dia bebas dari air. Gunakan air mengalir, tidak berbau dan tidak berwarna. Jangan pakai air sungai. Nggak bisa Bu, air asin. Nah, sekarang saya bagikan kertas ya. Ini sekarang, apakah ada hal yang membuat Bapak Ibu sulit untuk mencuci tangan dengan sabun? Sebutkan dan tuliskan. Malas. Jadi kenapa? Terus Alasannya nggak mau. coba dibaca, berarti sibuk. Tadi yang kesulitannya karena sibuk ya, jadi tidak sempat lagi cuci tangan gitu maksudnya, atau karena lupa. Sering lupa. Sekarang apa yang menjadi kebiasaan Bapak Ibu untuk membersihkan diri? Apa yang menjadi kebiasaan? Mandi. Selain mandi apa? Jadi biasakan Bu ya, kalau misalkan kita membersihkan diri itu merupakan kebiasaan untuk membersihkan diri yang untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, termasuk cuci tangan. Apa Bapak Ibu pernah membuat wadah air untuk mencuci tangan? Pernah. Dari apa? Jerigen. Dari jerigen. Terus selain jerigen apa? Mas, itu aja sih. Dari jerigen aja ya. Ya jerigen sama paling kalau untuk di luar. Kalau untuk di dalam kan ya peluru derum itu sudah dikasih. Caranya gimana? Coba ceritakan. Cara maksudnya? Cara bikinnya. Oh, bikin Jerigen gitu jerigen loh. itu dilobangin baru kasih keran. Nah, di sini sebetulnya kalau cuci tangan itu tidak harus menggunakan alat yang mahal, pakai wastafel atau keran ya. Nah, ibu bisa membuat sendiri. Benar tadi katanya Bu Ramlah, kalau misalkan
pakai jurigen bekas, terus bisa dari galon atau bisa dari ember bekas cat, bisa juga digunakan, dilubangi juga ya. Intinya tempat penampungan air harus dibersihkan dan dikuras secara rutin untuk menghindari lumut dan jentik nyamuk. Cuci tangannya hanya memerlukan air mengalir dan sabun. Sabun yang digunakan pun tidak perlu sabun khusus kayak seperti antiseptik gitu. Jadi sabun apa aja sebetulnya bisa digunakan, entah itu batangan atau sabun cair. Nanti minta tolong ya Bu, sampaikan ke anggota yang lain kalau misalkan sudah mendapatkan ilmu bagaimana cara cuci tangan yang benar gitu kan. Sampaikan juga ke tetangga kalau ketemu, siapa tahu dia belum tahu caranya cuci tangan yang benar, pentingnya cuci tangan yang benar. Kalau sebetulnya cuci tangan itu untuk menghindari dari kuman-kuman yang ada di telapak tangan kita, khususnya permukaan tangan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.